Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah manajemen keuangan ya dalam sistem daring ini. Kita di sini kemarin kita membahas yaitu mengenai bagaimana sistem informasi akuntansi bekerja. Ya, bedanya kalau sistem informasi akuntansi dengan keuangan itu adalah sistem informasi akuntansi itu lebih mengarah kepada prosesnya. Jadi kalau akuntansi sendiri kan merupakan sebuah proses ya, dari jurnal itu pengumpulan data dokumen, kemudian masuk ke jurnal general ledger sampai kepada laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini bisa pihak untuk eksternal juga pihak untuk internal. Pihak eksternalnya laporan keuangan itu untuk siapa? Misalnya untuk pihak bank, investor dan sebagainya. Nah, sedangkan internalnya yaitu untuk internal manajemen, yaitu untuk mengambil keputusan keuangan. Ya, sekarang kita bagaimana sistem informasi keuangan? Ya, jadi sistem informasi keuangan itu tidak akan ada kalau tidak ada data dari akuntansi. Jadi saya ulangi lagi, sistem informasi keuangan itu tidak ada kalau tidak ada data dari akuntansi. Ya, kita lihat di sini sistem informasi keuangan ini biasanya dia memiliki sebuah penyimpanan data yang disebut dengan database ya, penyimpanan database di sini. Nah, penyimpanan database ini dia menginput data dari subsistem input. Subsistem inputnya apa? Yaitu sistem informasi akuntansi. Nah, sistem informasi akuntansi itu kemarin kita sudah membahas ya, menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan ada rugi laba, ada neraca. Nah, ini adalah sumber dari internal. Jadi di sini sistem informasi laporan-laporan akuntansi ini akan masuk ke dalam database ya di sini. Terus yang kedua adalah bahwa perusahaan juga perlu diawasi, perusahaan perlu diperiksa namanya subaudit internal. Ya. Subaudit internal. Apa di sini subaudit internal? Subaudit internal membantu sistem informasi akuntansi, SIA itu sistem informasi akuntansi ya, dalam menyediakan data dan informasi internal dengan penelitian khusus yang dilakukan oleh auditor. Nah, jadi di sini di dalam perusahaan itu ada namanya yang memeriksa keuangan perusahaan, namanya audit. Nah, hasil audit ini nanti juga dimasukkan dalam database. So, dengan audit ini kita akan kelihatan apakah ada penyimpangan dalam penggunaan uang. Apakah sudah benar uang yang kita gunakan saat ini di perusahaan. Nah, uang itu dipertanggungjawabkannya bagaimana, siapa yang bertanggung jawab dan sebagainya. Nah, itu adalah subsistem audit internal. Nah, kemudian juga pihak perusahaan juga perlu memperoleh informasi-informasi dari luar. Kalau ini kan dari dalam ya. Yang dua ini subsistem inputnya dari dalam, tapi juga perlu informasi-informasi dari luar, subsistem intelijen keuangan. Ya, segala sesuatu yang namanya intelijen itu adalah untuk mencari informasi dari luar organisasi. Ya. Nah, ini subsistem intelijen keuangan mengumpulkan informasi dari elemen lingkungan luar maksudnya ya, yang mempengaruhi arus uang di pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan seperti pemegang saham, pemerintah dan sebagainya. Misal, kita juga harus tahu nih kebijakan Menteri Keuangan mengenai pajak misalkan. Nah, kita harus tahu data tentang pajak itu bagaimana, aturan pajak yang terbaru itu bagaimana. Ya, itu adalah tugasnya subsistem intelijen keuangan untuk memberikan informasi masuk ke dalam database. Apalagi misalkan harga saham kita. Ya, berapa harga saham kita? Harga saham kita di pasaran bursa saham itu bagaimana? Apalagi naik, apalagi anjlok gitu kan, apa sedang dan sebagainya. Nah, ini si subsistem intelijen keuangan. Nah, ini yang untuk mengetahui data-data keuangan yang bersifat dari eksternal tadi seperti peraturan pajak pemerintah, harga saham perusahaan kita dan sebagainya. Karena perusahaan ini kalau perusahaannya go public, perusahaannya yang dijual keluar sahamnya. Nah, jadi 3 subsistem ini masuk database. Nah, 3 subsistem ini dibutuhkan ketika mengambil keputusan keuangan. Siapa pemakainya di sini? Yaitu pemakainya adalah manajer keuangan. Jadi ketika manajer keuangan
ketika memutuskan sebuah keputusan keuangan, dia butuh dari database. Butuh data apa? Data sistem informasi akuntansi berupa laporan keuangan, sistem audit, dan sistem intelijen keuangan. Semuanya ada di dalam database. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan. Keputusannya tentang apa si manajer keuangan ini? Keputusan yang pertama adalah keputusan tentang subsistem forecasting. Dia akan meramal itu bukan meramal secara klinik ya, meramal secara perdukungan, bukan, yaitu dia meramal secara ilmiah kondisi keuangan yang akan datang perusahaannya. Maka untuk meramal kondisi keuangan dia butuh data dari database, datanya dari ini ya. Yang kedua, seorang manajer keuangan juga dia harus membuat keputusan tentang bagaimana mengelola dana, memanage dana. Maka dia butuh juga database, sistem pengendalian, yaitu bagaimana dia mengendalikan uang perusahaan, bagaimana keputusan mengendalikan koda. Jadi saya ulangi lagi, ini adalah seorang manajer keuangan yang mengambil keputusan keuangan. Ini adalah keputusannya. Keputusan akan berkualitas apabila dia sudah punya data dari database. Database akan terpenuhi jika subsistem informasi akuntansi memberikan data, subsistem audit internal memberikan data, subsistem intelijen keuangan memberikan data. Nah, kita akan bahas satu-satu keputusan tentang sub forecasting ya, yaitu outputnya. Oke, seorang manajer keuangan dia akan mengambil keputusan tentang bagaimana melakukan peramalan 5-10 ke depan untuk menyediakan bahan bagi perencanaan strategis. Misal 5 tahun yang akan datang, bagaimana nih kebutuhan dananya perusahaan ini. Nah, tentu untuk mengetahui kebutuhan dana, dia akan melihat kecenderungan perolehan sales. Ya, perolehan sales berarti adanya di sini, yaitu di laporan rugi laba. Dia akan mengetahui bagaimana keadaan perkembangan sahamnya. Dia bisa melihat daripada subsistem intelijen keuangan. Dia pengen meramalkan bagaimana misalkan tata kelolanya secara baik, mengenai tata kelola keuangan, maka dia bisa ngambil subsistem audit internal. Nah, jadi ini bisa diambil keputusan apabila ini sudah terpenuhi semua inputnya. Nah, selanjutnya adalah subsistem manajemen dana berkaitan dengan pengelolaan arus uang dalam perusahaan. Ya. Nah, jadi arus uang itu ada yang cash inflow, ada cash outflow. Ya. Nah, ini bagaimana memanagenya? Ya, bagaimana memanagenya? Tentu ketika memanage ini, dia membutuhkan data mengenai sistem informasi akuntansi, data mengenai laporan rugi laba, dan data mengenai neraca. Tujuan bagaimana tata kelola yang baiknya, dia harus melihat data dari hasil audit internal, adakah penyimpangan atau tidak. Dan juga bagaimana misalkan sistem manajemen dana ini apabila bagus ini kan nanti diketahui oleh investor, bagus tidaknya sahamnya dan sebagainya. Nah, dilihat dari sini, ini adalah subsistem manajemen dana. Terus kemudian adalah pengendalian. Subsistem pengendalian adalah menyiapkan anggaran operasi tahunan. Dia menyiapkan anggaran operasi tahunan di sini. Bisa kita lihat di bawah, bentar. Ya. Subsistem tadi, subsistem manajemen pengendalian menyiapkan anggaran operasi tahunan dan kemudian menyiapkan informasi berupa evaluasi agar manajemen dapat memantau antara realisasi biaya dan anggarannya. Nah, yang dimaksud pengendalian adalah apakah anggaran yang sudah dibuat oleh perusahaan selama ini itu terjadi efisiensi atau justru terjadi inefisiensi. Misalkan perusahaan menganggarkan misalkan untuk pembiayaan misalkan dalam 1 tahun 2 miliar, tapi kenyataannya membengkak menjadi 2,5 miliar. Nah, ini perlu dievaluasi kan? Ya. Kenapa kita harus dievaluasi? Kenapa harus dievaluasi? Agar supaya perusahaan bisa melakukan pengendalian dana.
Nah, untuk melakukan pengendalian dana dia butuh data-data sistem informasi akuntansi. Mengapa biaya terjadi pembengkakan? Anggarannya misalkan 2 miliar, kemudian membengkak menjadi 2,5 miliar. Itu bisa dilihat dari laporan keuangannya, yaitu laporan rugi laba misalkan. Nah, terus kemudian bagaimana sistem auditnya? Apakah terjadi penyimpangan-penyimpangan dana? Ya, sampai terjadi pembengkakan 500 juta, anggarannya 2 miliar dan pembengkakan 2,5 juta. Nah, ini apa? Kita harus lihat adakah penyimpangannya. Kita lihat dari hasil sub audit, ya, sub audit internalnya benar tidak ini. Terus kemudian adalah pengendalian dana, misalkan kenapa bisa terjadi pembengkakan ini, ada faktor apa, apakah juga faktor pajak yang besar. Itu kita bisa dilihat daripada subsistem intelijen keuangan. Jadi intinya dalam sistem informasi itu saya memberikan kesimpulan, sistem informasi itu intinya adalah input. Saya ulangi lagi yang di atas ya, secara garis besar sistem informasi itu ya, yaitu input berupa data, proses ya, kemudian output analisa. Nah, ini kalau dalam sistem IT ini kemudian disimpan dalam sebuah database. Outputnya untuk keputusan. Jadi keputusan bisa diambil apabila ada informasi. Informasi bisa secara berkualitas apabila proses dan datanya benar. Nah, kalau kita masukkan ke model sistem informasi keuangan sama seperti tadi, cuman ini lebih dijabarkan saja. Ini input ya, diproses dalam sistem IT. Ya, ini informasi outputnya. Jadi ketika seorang manajer keuangan mengambil keputusan keuangan tentang subsistem forecasting, subsistem manajemen dana, subsistem pengendalian, maka dia membutuhkan yang namanya informasi. Informasinya semuanya berkumpul di dalam database. Di dalam database ini terdiri dari berbagai macam data yang sudah diolah, yaitu data tentang apa? Laporan keuangan yang terdiri neraca dan rugi laba, yaitu sistem informasi akuntansi. Nah, kemudian juga di dalam database juga ada subsistem audit internal, ya. Bagaimana pemeriksaan keuangan di sini masuk ke sini, apakah ada penyimpangan